Shalom Bapak Ibu, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau kuduskan, sucikan hati pikiran kami untuk kami boleh menerima setiap benih firman Tuhan yang ditabur. Dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan doa kami. Kau layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu untuk anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kurang lebih 4 bulan Bapak Ibu, sejak bulan Mei, akhir Mei sampai kemarin awal September, saya diizinkan Tuhan itu boleh masuk di dalam ruang prosesnya Tuhan. Untuk masuk dalam ruang prosesnya Tuhan itu enggak enak Bapak Ibu. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya yang saya enggak tahu harus melakukan apa. Sampai di satu titik saya enggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan tahu, di saat itu saya sudah tidak kuat lagi. Di saat itu Tuhan tahu, kalau saya sudah tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika saya masuk dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan ingatkan saya satu ayat Bapak Ibu. Kita baca. Di Yohanes 10 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya." Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sendiri yang sedang mengajarkan, memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus katakan, Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam firman Tuhan selalu digambarkan gini, gembala dan domba. Kita adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala kita. Ketika saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu kekuatan yang baru. Ketika saya pelajari arti kata gembala, gembala ini, arti kata gembala, itu mempunyai satu makna yang luar biasa Bapak Ibu. Gembala itu bukan hanya orang yang akan membawa kawanan domba-dombanya begitu saja, bukan Bapak Ibu. Tapi Raja Daud di Mazmur 23 itu benar-benar menggambarkan, melukiskan gembala itu seperti apa sih? Ya. Kita baca di Mazmur 23 ayat 1, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tapi nanti kita tidak baca semuanya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah untuk ayat 1 sampai 6. Kita akan baca beberapa ayat. Nah, Mazmur 23 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Tuhan gembalaku yang baik." Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang." Sampai ayat 2 ya Bapak Ibu. Nah, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, dan saya coba belajar di versi yang lain, sekarang ada versi yang bahasa Indonesia sederhana, itu mungkin lebih mudah untuk dipahami. Firman Tuhan katakan seperti ini, "Tuhan gembalaku,
Mazmur Daud, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku menuju air yang tenang. Kata membimbing itu sama dengan memimpin. Tuhan Yesus sebagai gembala kita, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam ruang prosesnya Tuhan, Tuhan itu akan memimpin kita, Bapak Ibu. Tuhan akan mengarahkan kita jalan mana yang harus kita tempuh. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita untuk kita ini melewati prosesnya Tuhan. Wis babakno jalan-jalan dewek. Gak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan selalu memimpin kita. Dan kita selalu diberikan jalan keluar seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti kita mau ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Masuk dalam prosesnya Tuhan itu tidak enak, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kelemahan kita itu Tuhan kikis satu persatu. Apa yang menjadi kelemahan kita hari ini? Mungkin selama ini kita merasa kita sombong. Kita punya uang banyak. Kita punya jabatan. Kita punya kepintaran. Itu yang menjadi berhala kita selama ini. Menjadi kesombongan kita selama ini. Di tengah pandemi ini, bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu masih mau memproses kita, itu karena Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak-anak raja, tapi tidak mempunyai kualitas seorang anak raja. Kalau seorang presiden punya anak, dia menginginkan anak-anaknya itu mempunyai kualitas dan fasilitas presiden. Terlebih lagi kita. Kita ini bukan anak presiden, Bapak Ibu, tapi kita ini anak kerajaan sorga. Kita anak-anak raja. Kita harus punya kualitas sebagai anak-anak raja. Untuk memiliki kualitas sebagai anak-anak raja yang tidak gampangan, kita butuh dipersiapkan sama Tuhan. Tuhan itu tidak serta-merta mau mempersiapkan kita langsung, enggak. Yang ada kalau kita mau dipersiapkan langsung secara instan, kita yang tidak mampu tuh, Bapak Ibu. Kita tidak akan punya kekuatan sampai seperti itu. Tuhan tahu kapasitas kita. Sama halnya seorang guru SD, ketika dia menginginkan murid-muridnya ini naik kelas, dari kelas 1 ke kelas 2, seorang guru tidak akan memberikan soal ujian itu melebihi kapasitas dari anak kelas 1. Kalau anak kelas 1 belajar matematika 1 tambah 1, 2 kurangi 1, tidak akan pernah diberikan soal ujian untuk anak kelas 4. Soal ujian pecahan, perkalian, atau pembagian. Tidak akan pernah. Kalau guru di dunia tahu, terlebih lagi Bapa kita di surga, Tuhan tahu kemampuan kita. Proses harus kita lewati supaya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Supaya janji firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Kita menjadi kepala bukan ekor. Maka Tuhan itu mau mempersiapkan. Tak persiapkan hidupmu untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kemarin saya masuk dalam ruang prosesnya Tuhan, saya diingatkan 2 atau 3 tahun yang lalu, saya juga waktu itu masuk dalam prosesnya Tuhan yang lain. Saya masih ingat betul dan itu menjadi rema dalam hidup saya. Ketika Bapak Gembala, Pak Teguh, di dalam doa malam,
Dia menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Tuhan itu mau ngasih permen kepada kita semua anak-anaknya. Tapi permen yang manis itu selalu ada bungkusnya. Bungkus permen itu ndak ada bungkus permen yang manis. Bungkus permen itu ndak enak rasanya kalau kita mau coba. Bungkus permen inilah adalah masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melewati prosesnya Tuhan, maka kita akan dibawa Tuhan itu untuk menerima rewardnya Tuhan. Rewardnya Tuhan ini apa? Ya pengalaman kita bersama Kristus, sehingga kita tahu ada permen yang manis, ada berkat yang manis yang sedang Tuhan siapkan untuk kita. Tapi masalahnya seringkali kita lari dari prosesnya Tuhan. Ketika kemarin saya tidak tahu saya harus berbuat apa, saya ditinggalkan orang-orang yang saya percaya dalam pekerjaan saya. Saya dikhianati orang-orang yang saya percaya dalam pekerjaan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di saat itulah Tuhan tahu kekuatan saya mulai hilang, Bapak Ibu. Saya tidak mampu, tapi Tuhan mampukan saya. Tuhan mampukan saya. Tuhan ingatkan saya, kamu tidak pernah sendiri anakku. Aku gembalamu. Aku yang akan memimpin kamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sampai hari ini, kalau saya bisa ada seperti saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan ngomong, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Sampai Tuhan kasih penghiburan buat saya. Akulah gembalamu. Aku yang akan memimpin kamu. Di saat itu saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Tapi ketika Tuhan berada di depan saya, memimpin saya, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, Tuhan sediakan buat saya. Tuhan sediakan. Nikmati prosesnya Tuhan. Tuhan selalu memimpin kita. Kalau hari ini di tengah pandemi, Bapak Ibu tidak tahu harus berbuat apa, percaya Tuhan ada di depan kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan memberikan jalan keluar buat masalah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu hal yang pertama yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Hal kedua, saya akan bacakan di versi bahasa Indonesia masa kini atau versi bahasa Indonesia sederhana. Di ayat ketiga, Ia memberi aku kekuatan baru yang menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Sebagai seorang gembala, Yesus itu memberikan kekuatan buat kita. Tuhan tahu kapasitasku. Pada waktu itu aku sudah tidak kuat. Saya tidak kuat. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di saat itulah Tuhan hadir. Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Tuhan memberikan penghiburan buat saya. Ketika saya mulai lemah, saya dibangkitkan lagi iman saya. Tuhan kasih kekuatan buat saya. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sehingga saya boleh menjadi tetap tegar menghadapi setiap prosesnya Tuhan. Saya menjadi kuat setiap menghadapi prosesnya Tuhan. Proses itu tidak enak. Ya, ketika seorang mau membuat perhiasan emas, itu diproses. Emas itu mau dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Proses itu tidak enak, ditutupi, dibengkok-bengkok, dibakar, wah banyak hal. Prosesnya tidak enak. Ketika anak mau naik kelas, itu juga akan menghadapi ujian. Prosesnya tidak enak. Harus belajar
sudah tidak bisa main game, sudah tidak bisa happy-happy, yang ada harus fokus belajar supaya besok bisa mengerjakan soal-soal ujiannya. Sama halnya dengan kita. Ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan, kita tidak tahu mau apa, ya wes, fokus sampai Tuhan aja. Masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan kekuatan baru, akan memberikan rema-remanya di dalam hidup kita yang menguatkan hidup kita. Saya ingat betul bulan September kemarin ketika saya tidak tahu harus berbuat apa. Yang ada hati saya itu kecewa. Kamu orang yang tak percaya, kalian orang-orang yang ketika kalian butuh sesuatu, tidak tahu waktu, tidak tahu jam berapapun, jam 8 malam, dia datang langsung ke rumah saya siap, saya selalu siap. Itu yang membuat saya kecewa, Bapak Ibu. Tapi di saat itu Tuhan juga memberikan penghiburan buat saya ketika Pak Teguh sampaikan firman-Nya seperti ini. Kita jangan pernah berpikir rugi, untung atau rugi. Selama kita berjalan di dalam track-nya Tuhan, memang kelihatannya kita saat ini rugi. Tapi keuntungan yang kita dapatkan itu nanti belakangan. Itu membukakan pikiran saya. Tuhan ingatkan saya gini, hidup mereka itu loh, hari ini tidak jauh lebih baik dari hidupmu. Hidupmu masih lebih baik, berkali-kali lipat hidupmu masih lebih baik dari mereka yang mengkhianati kamu, yang meninggalkan kamu. Tuhan ingatkan itu, Bapak Ibu. Saya boleh diajar Tuhan untuk masuk dalam prosesnya, untuk mengampuni dan melupakan. Ya, seringkali kalau kita disakiti, kita ini seringkali ngomongnya aku bisa mengampuni, tapi aku susah untuk melupakan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengampuni dan melupakan. Saya diajar itu. Saya diajar Tuhan tidak boleh melihat apa yang sudah saya kerjakan untuk mereka melalui firman Tuhan yang disampaikan Pak Teguh kemarin bulan September. Kalau hari ini kamu merasa rugi, jangan pernah mikir kamu rugi. Selama kamu berjalan di track-nya Tuhan, kamu akan mendapatkan keuntungan yang dari Tuhan itu jauh lebih besar. Di situ saya diingatkan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yesus sebagai gembala kita, Yesus memimpin kita, Yesus memberikan kekuatan yang baru. Poin ketiga yang Yesus lakukan sebagai seorang gembala. Saya masih baca lagi di dalam versi bahasa Indonesia sederhana, Bapak Ibu. Di ayat keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau menemani aku, Engkau melindungi aku, seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Hal ketiga yang Tuhan ajarkan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, Yesus menyertai kita, menemani kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam prosesnya Tuhan. Saya ingat dulu waktu SD, ketika kita dalam ujian, kita tidak pernah ditinggalkan kok sama guru-guru kita. Yang ada guru kita itu mengawasi kita, supaya kita ini bisa belajar mengerjakan dengan jujur, tidak nyontek teman-temannya. Kita diawasi. Sama halnya dengan Tuhan. Yesus sebagai gembala di dalam hidup kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus hanya ada di belakang kita, menyertai kita, menemani kita, melihat ketika kita diproses, kita ini masih tetap dalam track-nya Tuhan atau kita sudah keluar dari track-nya Tuhan. Kalau kita mulai keluar dari track-nya Tuhan, Tuhan akan ingatkan kita loh. Tuhan akan mengingatkan kita, balik ke track-ku.
Seperti halnya saya kemarin, ketika saya merasakan saya itu dirugikan, saya melihat apa yang sudah saya kerjakan, saya lakukan untuk mereka, Tuhan mulai ingatkan, kamu tidak perlu lagi mengingat kebaikanmu. Tuhan ingatkan saya seperti ini, Bapak Ibu. Aku, Tuhan, Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa anak-anakku, untuk menebus kita semua. Tapi seberapa banyak dari kita yang masih mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib? Tidak banyak. Seringkali kita masih melukai hatinya Tuhan, mengecewakan Tuhan. Di situ saya diajarkan tuh. Kamu tidak usah mengingat lagi kebaikanmu, apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka. Aku menyerahkan nyawaku untuk anak-anakku. Hanya sedikit yang merespon pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Terlebih kita, siapa saya? Kok saya menuntutnya lebih, saya menjadi kecewa. Saya diajar Tuhan, Bapak Ibu. Di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tetap menemani saya, menyertai saya, supaya saya tetap dalam tracknya Tuhan ketika menjalani prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu hampir 2 tahun kita masuk dalam masa pandemi. Keadaan itu tidak semakin baik. Kalau tahun lalu masih lebih baik dari tahun ini, tahun depan belum tentu lebih baik dari tahun ini. Firman Tuhan sendiri katakan, dunia itu tidak akan semakin baik. Orang akan kehilangan kasih. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah hilang ketika kita tetap bersatu dengan Tuhan. Kita hidup dalam tracknya Tuhan. Saya diingatkan satu buah pujian dari Symphony Worship. Setiap lirik lagunya menjadi kekuatan buat saya. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak pernah takut. Tuhan memimpin aku untuk menuju ke kemuliaan-Nya, ke dalam jalan yang benar. Sekalipun lewat lembah kekelaman, aku tidak pernah takut karena damainya Tuhan ada bersamaku, sukacitanya dan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada, kita meninggalkan Tuhan karena kita sudah tidak tahan. Kita tidak sabar, kita maunya semuanya instan. Sesuatu yang instan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang diproses lebih itu akan menghasilkan buah yang lebih baik. Tuhan tidak senang sesuatu yang instan. Itu anak kecil. Kalau kita mau dibawa Tuhan menjadi kepala, Tuhan harus benar-benar mempersiapkan kita. Percayalah, tahun depan belum tentu lebih baik dari tahun ini. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, setiap tahun itu selalu baik adanya buat kita. Kalau hari ini kita mengandalkan kekuatan kita akan kecewa. Kita bekerja mengandalkan kekuatan kita akan kecewa. Satu hal Tuhan ingatkan, Tuhan memimpin saya untuk saya diberikan damai sejahteranya Tuhan, sukacitanya Tuhan, diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, Tuhan selalu memberikan kekuatan baru. Sebagai seorang gembala yang baik, Yesus selalu memberikan kekuatan buat hidup kita. Yang ketiga, Yesus memimpin kita, menyertai kita ketika kita dirasa sudah mulai keluar dari tracknya Tuhan. Tuhan akan ingatkan kita untuk kita dibawa kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Firman Tuhan sendiri berkata, Bapak Ibu, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu selalu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kita ini domba-domba Tuhan. Kalau Tuhan berkorban begitu luar biasa, bagaimana kita sudah saatnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Proses Tuhan harus kita lewati. Jangan lari dari prosesnya Tuhan, karena proses Tuhan itu akan membawa kepada satu berkat yang luar biasa. Berkatnya apa? Tidak tahu. Itu misterinya Tuhan untuk kita. Surprise-nya Tuhan untuk kita. Kita tidak akan pernah melihat surprise-nya Tuhan kalau kita lari dari prosesnya Tuhan. Kalau hari ini kita diproses, ingat, Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia memberi kekuatan buat kita. Dia memimpin kita, memberi kekuatan dan menemani kita sampai kapanpun. Selama kita masih tetap mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Tuhan yang akan selalu berjaga-jaga atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami punya gembala yang luar biasa, gembala yang baik, yang tidak pernah membahayakan hidup kami. Kami domba-domba-Mu Tuhan, yang selalu Engkau pimpin, Engkau berikan kekuatan yang baru, yang selalu Engkau jaga, Engkau temani kami Tuhan. Setiap janji firman-Mu itu Tuhan, ya dan amin. Biarlah kami Tuhan boleh menjadikan Engkau gembala di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi sendirian Tuhan, tetapi kami tetap bersama Engkau Tuhan, melewati setiap proses itu Tuhan. Proses Tuhan boleh berjalan dalam hidup kami, tapi kami dapat melewatinya karena kami bersama Engkau. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.